basket di sekolah internasional, aku let go akhirnya karena waktu itu sudah ada pengumuman tatap muka. Begitu pengumuman tatap muka kan, tatap muka kan full kan, aku langsung ngebayangin lagi, gila gue pagi udah jaga renang, habis itu ngajar, habis itu nanti ekskul lagi kan, dance atau basket gitu. Buset, ini dihitung-hitung, habis itu nanti pulang nge-gym lagi, jadi balik ke, sebenarnya itu yang aku lakukan dulu sebelum COVID kan. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, sekarang kan gue mau ngonten kan butuh background siang juga, gitu. Masa dikerjainnya weekend, sedangkan weekend juga aku ada ngajar dance juga, kadang coaching gym juga kayak, kayaknya udah nggak masuk nih akhirnya karena sudah mulai ada penghasilan dari TikToknya. Sebenarnya itu benar-benar gambling sih, kita benar-benar baru ambil rumah ya, segala macem, ada cicilan yang sudah pasti gitu. Sedangkan penghasilan ini kan sosial media nggak pasti kan. Citizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlab.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Hari ini Christy kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget karena mereka berdua ini bukan hanya content creator, tapi mereka juga menjadi inspirasi untuk para keluarga bagaimana mengarungi badai dalam kehidupan dari mungkin anak-anak remaja yang berjuang pada saat masa sekolahnya, terus juga pastinya mereka juga harus berjuang mendapatkan restu untuk menjadi sepasang suami istri. Nggak sampai di situ aja, dari konten-konten mereka juga cerita bagaimana badai-badai rumah tangga itu dapat mereka tangkis dan juga siasati dengan baik ya. Kalau misalnya lagi ada fenomena-fenomena yang ada, dengar anak-anak mama sayang dengar, nah itu adalah clue-nya. Dan satu lagi, ini adalah seorang om-om, uncle-uncle ya, yang memang ototnya ini mencuri perhatian banyak orang. So please welcome on studio Bapak and Mama Gabe. From the deepest of my heart, thank you so much. Teman-teman udah datang ke sini. Papa, Mama Gabe, aku panggilnya Papa Mama Gabe aja ya. Udah on time, terus juga bring a positive vibe, so it's a blessing for today for me personally. So sebetulnya Papa Mama Gabe ini punya nama asli yaitu Brad Pitt. Brad Pitt dan juga Angelina Jolie. Tapi di KTP-nya ternyata Dimas Parasian dan juga Cintami Sinaga ya. Nah, aku pengen mungkin ada Insertizen atau mungkin ini nih yang kayaknya lewat-lewat dan mereka tuh menikah ya. Aku kira mereka dua-duanya masih single. Nah, kita mau lihat dulu, ini ada perkenalan dari Bapak Mama Gabe. Let's check it out. Dong buat mereka berdua ya, ternyata ini adalah warga-warga Bekasi ya, warga-warga kebanggaan Bekasi. And anyway, penasaran banget bahwa tadi aku udah kasih lihat di awal bahwa kalian ini bertemu pada saat menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Am I right? Betul. Yes. Terus gimana? Siapa yang pertama kali deketin dan bagaimana? Sebetulnya tadi mereka bilang bahwa Papa Mama Gabe ini adalah anak-anak yang berjuang, tapi kuliahnya itu di tempat uang Papa Mama habis ya. Jadi itu gimana ceritanya bisa masuk di satu kampus yang sama, ambil jurusan apa, and how is bagaimana romansa kalian tuh dimulai? Silakan. Ya kelihatan ya, yang ngejar-ngejar duluan dong. Tapi tunggu dulu. Sorry banget. Ini kan aku punya titipan ya, bahwa ini kan kita udah ngomongin romansa. Jadi tolong Papa Gabe, in the beginning ya of our talk show, berikanlah romansa-romansa melalui otot-ototnya Papa Gabe, boleh ya? Oh gitu. Ada musiknya apa dia ini sendiri ada aja? Musiknya. Oh enggak. Musiknya ada musiknya, biar dia kan bisa ikutin tempo kan? Iya. Coba gimana? Ya pokoknya banyak orang yang mungkin notice lah kalau misalnya aku nyentuh dia tuh memang ada vibrasi yang berbeda. Coba. Kayak jantung aku tuh langsung gitu bawaannya. Kalau dia pegang tuh, kalau pegang aja. Jantungnya di kiri kan, ini biasa aja nih. Kalau ngeliat yang lain-lain, cewek-cewek ini cantik-cantik ini biasa aja. Tapi kalau pegang dia, geter gitu.
gitu, baiklah. Lanjut, kita lanjutin lagi. Jadi mungkin apakah waktu pada saat melihat Mama Gabe pertama kali udah langsung ada getarannya? Oh iya, langsung guncang-guncang dua-duanya tadi. Cuma lama-lama terkontrol lah, Hancur, terus. Ya, pokoknya kan kita ya kelihatan ya bukan muka anak-anak orang kaya. Jadi memang kita ada di kampus Uang Papa Habis itu memang itu ada program subsidinya. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi promosi. Jadi marketing, say. Ya, pokoknya kita jalur yang pokoknya buat jadi guru programnya. Buat jadi ditempatkan di daerah gitu-gitu. Dan kita masuk situ ketemu. Aku dulu sama-sama programnya sama, cuman aku yang dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Terus jurusan apa? Primary Education, PGSD. Oke. Iya, pendidikan guru sekolah dasar. And then ya udah kita ketemu di situ karena banyak terlibat event. Dia tuh dulu suka jadi stage manager gitu-gitu. Anak acara banget ya? Iya. Aktivis kampus. Aktivis banget. Aku dulu performer lah, dancer gitu-gitu. Terus kita banyak sering ketemu. Habis itu kan kalau di Batak tuh ada pariban gitu kan. Habis itu sinaganya kau gitu. Mama aku sinaga ya gitulah modus-modusnya. Tapi betul Mama kau sinaga Bang? Iya. Oh betul. Gitu. Oke. Ya gitulah modus-modus laki-laki Batak. Pariban ya boleh lah kita jadi lah gitu. Kalau ada lagunya Pariban dari Jakarta ya Kak? Iya. Ya udah pacaran 1 tahun. Abis itu langsung LDR 5 tahun. Dia di Palembang, aku di Tangerang situ. Ya udah kita LDR, tapi surprisingly aku bisa survive, dia juga bisa. Kita balik ke sini udah janji komit untuk nikah. Jadi 1 tahun pacaran, 5 tahun LDR, langsung nikah pas balik sini gitu. Nah tadi kan di video bilang bahwa ada ketidakyakinan nih pada saat pacaran. Itu ketidakyakinannya datang dari Mama Gabe kah? Karena kayaknya nih kok cowok nggak meyakinkan kali ya, kurang lah ini. Apalagi kalau kata Mama Gabe gini kan maksudnya aktivis, terus juga berprestasi. Banyak lah yang deketin Mama Gabe ini kan. Kayak mana Mama Gabe? Kalau awal, jadi dia ini tahu nggak Kak, tipe yang penebar jala ya Kak ya? Betul. Pria penebar jala, karena dancer dari muda kan udah jadi dancer ya Kak. Jadi itu pertama ragunya karena itu. Karena teman-teman pada bilang, jangan sama dia itu penebar jala, nanti kau dimainin bla 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 gitu ya kan. Nah terus kedua pas sudah pacaran, karena dancer buat orang Batak apanya laki-laki kok joget gitu kan Kak. Jadi mamaku bilang, itu tuh banyak yang mau kenalin cowok ke kamu, ada yang TNI lah, ada yang apa ya. Coba dulu lah, jangan langsung menambatkan hati sama penari ini. Kan biar mantap manartornya, kayak mana lah mama ini? Kan kalau orang Batak itu Kak, kalau penari terus pergi ke gym itu kan mindsetnya udah aduh agak kayak mana? Ya. Itu tahun berapa sih Mama Gabe? Pada tahun berapa awal-awal? tuh ya? 2013, 2014. Iya, 11 tahun yang lalu loh. Oke, terus. Stigmanya masih kuat banget kan. Betul. Padahal tampilan gua nggak ada gitu-gitu. Iya. Terus kan ya udah aku bilang sama mama, pokoknya aku tahu deh Ma, dia laki tulen gue gitu. Nah terus habis itu ada keraguan kalau dari dia sisi ekonomi, karena kan orang tua aku mintanya tuh harus pakai adat Batak, dan as we know adat Batak itu kan mahal ya Kak gitu. Nah dan sedangkan dia ini yatim piatu sejak SMA gitu, jadi dia nih ada sedikit kegelisahan. Gue bisa nggak ya nge-provide gitu buat buat pernikahan segala macam. Jadi di situ kita sempat diskusi panjang lah sampai pagi ya untuk menentukan kita jadi lanjut apa enggak gitu. Karena dia kayak nggak bisa tidur gitu loh Kak. Ya, jadi masih anxious ya? Iya, kayak gelisah banget, terus jadinya murung gitu, banyak pikiran. Ya aku bilang kalau misalnya kamu tidak bahagia dengan perencana menikah ini, ya lebih baik tidak usah gitu. Dianya tapi nggak mau mutusin aku. Oh wow, tapi menarik nih waktu itu kan dari pacaran banyak badai dan segala macam. Apa yang pada saat masa pacaran tuh membuat, apalagi di video tadi Papa Gabe bilang, tapi istriku yakin. Nah kalau dari kakak sendiri apa yang waktu itu bikin yakin? Karena kan aku bisa ngebaca nih kakak juga cewek mandiri dan segala macam, dan dengan keadaan Papa Gabe yang satu itu masih berjuang. Kalau sekarang kan cewek-cewek nggak mau, gue maunya yang kayak gini-gini, tapi waktu itu kakak bisa yakin gitu Papa Gabe. Itu karena nungguin ya jawabannya. Udah pernah diobrolin belum sih? Udah. Itu karena kan tadi aku cerita ya, dia tuh di awal tipe cowok penebar jala ya. Sedangkan aku nih Kak yang pacaran baru cuma sekali. Dia ini pacar kedua aku, terus jadi suami gitu kan. Jadi pengalamannya belum banyak. Iya betul. Nah aku bilang sama dia,
bisa nggak kebiasaan-kebiasaan yang lamanya ditinggalin semua. Contohnya waktu itu. Sangat friendly terhadap teman wanita. Ya Oke, kan? baik. Aku tuh cemburuan orangnya, cemburuannya bisa kadang aku akui nggak make sense gitu kadang-kadang gitu. Jadi Papa Gabe gini, ngomong gimana? Lucu. Terus habis itu aku bilang, aku nih orangnya cemburuan, bisa nggak kamu tinggalin itu semua gitu. Dan dia bilang bisa ya, meskipun ada lah ya 1-2 badai selama pacaran gitu. Sampai akhirnya nggak, Doi? Selingkuh sih enggak, Kak. Cuman? Mau coba menabrak batas ya ada lah, namanya laki-laki ya. Waktu pacaran ya gitu. Jadi cuman minta diajarin nge-gym. Pembelaan di sini kamu. Lucu banget, terus. Gitu, terus habis itu aku ngeliat juga itu satu dia bisa tinggalin itu. Terus 2 dia tuh meskipun kita LDR dia bikin aku tuh percaya, Kak. Jadi setiap libur sekolah tuh aku pasti main ke sini karena emang aku prefer kesini biar sekalian bisa ketemu orang tua kan. Dia selalu. Mama Gabe sempat di mana, Mama Gabe 5 tahun itu? Palembang. Oh, Palembang. Kerja? Iya, jadi guru. Kantor? Kan subsidi, jalur subsidi ditempatin. Ya, aku di Okay. Palembang, dia di Tangerang gitu kan. Nice. Jadi aku tiap libur ke sini. Nah, dia tuh tipe yang bisa selalu bawa aku, misalnya dia latihan dance di mana, aku dibawa gitu. Pas libur ya, dia kerja ngajar di mana, aku dibawa gitu, Kak. Jadi aku tahu komunitasnya dia gitu. Dia kenalin aku ke temen-temennya gitu. Jadi itu yang bikin aku, oh nih orang bisa dipercaya. Nah yang ketiga yaitu waktu persiapan pernikahan ya. Bisa Kan bertanggung jawab juga kita kan harus terus mikir ya sampai detik terakhir ya kan, Kak, sebelum terucap janji yang sah itu gitu ya. Jadi waktu memperjuangkan uang nikah juga dia aku lihat ya emang gigih banget gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi waktu itu pada saat mau menikah juga, Papa Gabe gimana tuh sebagai seorang pria gitu kan? Orang tuanya jelas gitu, pengen maunya pesta adat Batak, bayar pun kaulah sinamot cemana. Itu baru pun 5 tahun gitu meniti karir, itu pun juga harus bertanggung jawab sama kampus karena kan ada programnya. Itu gimana akhirnya kayak wah gue pasti bisa deh deal sama orang tuanya untuk gimana jalan tengahnya dan juga mengumpulkan uangnya. Ya nggak ada jalan tengah sih, pokoknya aku banyak kerja sampingan aja. Kan memang karena kedinasan gajinya kecil kan, under 5 mils lah mentok-mentoknya selama 5 tahun itu. Ya udah banyak kerja sampingan, kebetulan kan skill set aku lumayan ada banyak lah ya. Bisa ngajar dance, bisa ngajar nge-gym, bisa perform juga, bisa ngejuri juga. Pokoknya waktu penuh lah, bener-bener kayak kerja mulu gitu mana-mana. Ya palingan tiap pulang malam berlinang aja dikit. Ini gue ngasih makan orang nggak dikenal, ini ngapain gitu. Iya tapi gemes banget loh. Iya tapi ya puji Tuhannya sih ya tercapai ya. Dan ada juga bahkan tabungan untuk kita memulai hidup gitu. Maksudnya nggak ngarapin dari amplopan orang gitu-gitu. Dan sinamot dia juga bisa dibayar dengan proper. Karena kan ini anak pertama istilahnya yang dimuliakan kan. Mahal anak cewek. kali sinamot. Betul, dan dia yang S1 pertama gitu-gitu. Dihitungnya per kilo lagi waktu itu kan. Iya, waktu itu berat badan masih berapa ya? Iya. Rese banget. Gitu. Ini mungkin Jadi ya, lumayan lah. yang nggak Batak nih nggak ngerti. Apa sih sinamot dan segala macam sedikit mungkin. Kalau yang bergaul sama orang Batak atau orang Batak pasti ngerti. Tapi Coba apa? yang ngerti. Kayak mana sinamot ini? Sinamot itu sebenarnya simply mas kawin gitu. Nah biasanya kalau orang Batak ini mengartikannya sebagai ucapan terima kasih gitu ya untuk orang tuanya yang sudah membesarkan istrinya nih. Udah lu besarin, waktunya gue ambil jadi istri gue gitu. Ini ucapan terima kasih yang memang sebenarnya nggak bisa dibayar dengan uang ya. Gitu. Cuma at least apa sih nominalnya janganlah terlalu hina kali gitu kan. Kayak gitu. mana waktu itu akhirnya kayak oke di segini lah. Pasti kan mamanya nggak bisa baru pangguaran nih gitu kan harganya sekian gitu. Atau langsung ketemu nilai tengahnya. Langsung karena memang kita bilang kan yang waktu itu nodong nikah tuh papa. Karena papa udah ngeliat nih udah 5 tahun lebih kok mau kemana nih dibawanya. Karena udah sering main ke rumah segala macem gitu kan. Jadi kapan kalian menikah gitu. Dan emang kita akhirnya terang-terangan kita dia sanggupnya sekian. Terus abis itu kata mama papa ya sebenarnya itu semua bisa bisa dibicarakan, bisa disesuaikan dengan budget dan lain-lain gitu. Dan memang kita bilang juga kita pengennya nggak mau nikah ninggalin utang. Betul, gitu. prinsip ya. Iya, jadi meskipun sederhana yang penting jangan ngutang lah pokoknya. Jadi akhirnya menikahlah mama bapak Gabe di tahun
2017. 2017 ya, berarti sekarang sudah 7 mau ke 8. Mau ke 8 tahun ya, makanya pantas sekali lah kalau mereka berdua ini bikin konten pernikahan, bikin konten apa, badai 5 tahun itu terlewati pun ya. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk ke dunia konten creator dari Mama Bapak Gabe, dan ini ada gak ada VT-nya, nanti akan ada VT yang cukup mendapatkan atensi yang luar biasa, puluhan juta pemirsa Insert yang nge-views kalian punya video, dan sekarang followersnya di TikTok berapa, subscriber di Instagram gitu-gitu berapa kalau boleh tahu? Kalau Instagram masih ratusan ya, ratusan ribu. Kalau di TikTok 1,6, di YouTube 2 juta ya. Wow, itu selama kurang lebih? Kurang lebih, kalau YouTube baru setahun terakhir ya. Hah? Kalau YouTube 5 juta baru setahun terakhir? Iya. Oke, kalau TikTok? TikTok 2-3 tahunan lah Kak. 3 tahun terakhir ya. Awalnya itu gimana akhirnya dari pekerja kantoran mungkin ya, Mama Gabe, Bapak Gabe pekerja kantoran, terus akhirnya terjun ke sosial media. Konten awal-awalnya apa? Nggak langsung sama Bapak Gabe dong? Pasti kan sendiri dulu atau gimana? Iya, jadi awalnya iseng dulu, iseng-iseng. Kan dulu tuh TikTok itu kan nggak dipandang ya, aplikasi yang dulu kan kayak alay gitu. Dan kita termasuk orang yang lihat, ih apaan sih alay TikTok. Cuma kan pandemi datang ya kan. Betul, kita kayak 2020, gabut gitu, 2021. ini ngapain, kita cuma lihat-lihatan. Apalagi kan dia waktu itu aku jadi guru privat. Guru privat kan nggak boleh lagi masuk ke rumah kan waktu pandemi. Nah dia juga ngajar online dari rumah. Jadi kalau guru itu kan ada jam gapnya ya, jam kosongnya. Nah kita bingung ngapain ya udah akhirnya cobain bikin konten gitu. Dan waktu itu sebenarnya udah lumayan view-nya, ratusan ribu view. Cuma kita kayak nggak ngeliat ada benefitnya untuk diseriusin. Sampai akhirnya coba lagi itu yang konten kayak dia tuh takut sama istri gitu. Dia takut rumah sama tangga. istri, rumah tangga. Jadi dia datang-datang dari luar, dia marah-marah bilang, pokoknya aku mau kalau pulang itu semua rumah udah rapi, beres ya. Aku anak-anak beres segala macam, makanan udah tersedia di meja. Aku kayak ngeliatin, itu kata si Akbar temen aku gitu. Nah jadi dari konten yang itu yang sebenarnya itu udah di remake sama banyak orang sih sebenarnya. Jadi kita nggak expect apa-apa, cuma waktu itu viral terus kita kayak seriusin, cobain yuk, kok orang-orang ini semua pada main TikTok ya sekarang gitu. Kita cobain uangnya dari mana sih, karena dia kan nggak ada berbayar AdSense gitu-gitu ya. Yaudah akhirnya kita coba seriusin. Ternyata ada lah brand-brand yang masuk gitu. Brand-brand yang masuk. Jadi dari situ ternyata. Dari awal main TikTok sampai akhirnya Bapak Mama Gabe ini berani untuk melepaskan pekerjaan utamanya waktu itu butuh waktu berapa lama? 2 tahun lah, 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Jadi 2020 akhir-akhir kan kita mulai, tapi 2021 benar-benar diseriusin. 2022 akhirnya aku kan, kalau dia udah nggak kerja ini full time lagi kan, tapi kalau aku kan masih guru 10 tahun aku ngajar penjaskes di sekolah internasional, aku let go akhirnya karena waktu itu sudah ada pengumuman tatap muka. Begitu pengumuman tatap muka kan, tatap muka kan full kan, aku langsung ngebayangin lagi, gila gue pagi udah jaga renang, habis itu ngajar, habis itu nanti ekskul lagi kan, dance atau basket gitu. Buset, ini dihitung-hitung, habis itu nanti pulang nge-gym lagi. Jadi balik ke, sebenarnya itu yang aku lakukan dulu sebelum COVID kan. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, sekarang kan gue mau ngonten kan butuh background siang juga. Gitu, masa dikerjainnya weekend, sedangkan weekend juga aku ada ngajar dance juga, kadang coaching gym juga. Kayaknya udah nggak masuk nih. Akhirnya karena sudah mulai ada penghasilan dari TikToknya, sebenarnya itu sebenarnya benar-benar gambling sih. Kita benar-benar baru ambil rumah ya, segala macem, ada cicilan yang sudah pasti gitu. Sedangkan penghasilan ini kan sosial media nggak pasti kan. Iya. Dan ya udah, ini yang sudah pasti ya kita let go aja gitu. Kita let go dan kita geber di sini karena aku pengen lihat, karena aku tuh stres itu lama itu. Prosesnya panjang itu Kak, dia sampai akhirnya berani resign. Doanya nangis-nangisnya panjang. Karena itu kita baru ambil rumah yang memang 5 menitan dari sekolah dia. Gitu. Jadi yang di Parung itu? Bukan, rumah yang sekarang. Itu jaraknya cuma 5 menitan dari sekolah dia. Jadi emang kita nggak ada rencana dia mau resign. Guru itu adalah planning pekerjaan jangka panjang. Kita kepikirannya dia akan pensiun di sana. Menjadi seorang guru penjaskes sejati. Ya kan? Tadi bayangannya kan aku ngajar di situ, anakku diskon 85% di situ kan. Diskon. Mantap lah. Iya, bisa satu kelas sama Rafathar. Oh wow. Iya, di sekolahnya dia istilahnya gitu. Tadinya kan ngincernya kayak gitu, cuman but then
kalau misalnya aku stay, aku nggak bisa ngeliat potensi penghasilan ini apa. Tapi kan bisa juga ada kemungkinan fail kan. Tapi yang bikin aku kuat sih, kita berdoa lama, nangis, berdoa, nangis. Akhirnya bener-bener di hari sebelum aku serahin surat resign itu, dia yang bilang, itu yang nguatin aku sampai sekarang sih. Emang istilahnya tuh kayak suara dari Tuhan tuh diturunkannya melalui pasangan kita gitu. Dia bilang kayak, ya udah lah, what's the worst thing could happen, how low can we go? Gue udah pernah miskin, gue siap miskin lagi. Kalau rumah ini ditarik sama bank, ya udah tarik aja gitu loh. Ayo kita push all in gitu. Ya udah kita aku serahin surat resign. Udah habis itu masih ngambang, ini bener nggak, ini bener nggak gitu. Berarti dijalanin dan puji Tuhan penyertaannya sampai sekarang sangat aman sih. Tepuk tangan lu dong, mantap kali lah gitu ya. Dari masa kuliah memperjuangkan gitu ya, gimana ya gue pagi ketemu pagi kerja, ngasih makan anak orang yang dulu belum tentu jadi istri. Sekarang gue mau melepaskan pekerjaan gue yang sudah hampir pasti, I have the future plans lah pokoknya sampai nanti anak gue bisa sekelas Ternyata begitu gue lepas, gongnya ada juga di istri gue gitu kan. Ini maksud gue di tengah orang yang sekarang buset deh kawin cerainya banyak banget di insert juga kita ceritakan gitu ya. Kalian berdua hadir tetap menjadi rumah tangga yang mengusahakan satu suara terus. Tapi kan namanya dua karakter jadi satu, apalagi bisa dilihat kayaknya dua-duanya ini pejuang, dua-duanya tahu cara bertahan hidup tuh dulu seperti apa dan sekarang jadi satu. Itu gimana cara menemukan titik sepakat kita itu di titik ini dalam hal apapun. Apalagi dalam pengambilan hal-hal keputusan yang hal-hal yang besar ya. Kalau aku ngelihatnya Kak, kita memang bisa beda suara, tapi aku pribadi tetap mandang mau sehebat apapun aku sebagai perempuan, dia itu kepalanya aku, gitu. Jadi apapun pertimbangannya, aku cuma bisa kasih pertimbangan, cuma bisa kasih masukan, tapi keputusannya di dia. Dia memutuskan apapun, mau nggak mau aku harus tunduk gitu, ngikut. Karena dia suami aku percaya dia bisa memimpin aku ke jalan yang benar gitu. Karena kalau misalnya aku mau bertekak terus, kan nggak akan ada finalnya kan Kak, gitu. Dia bilangnya B yang benar, aku bilang A yang benar. Mau sampai kapan BA gitu kan? Dan pastinya nanti Hawa nggak seia sekatanya itu mempengaruhi mood di rumah kan, gitu. Jadi emang akunya yang ketika jadi istri ya aku memilih untuk ya udah gue harus bisa ikut nih, gue harus bisa tunduk nih sama suami gue pimpinnya kemana gitu. Cuma ya tetap ya kita kan namanya istri ya masuk dikit pelan-pelan ya. Pokoknya kita ke A tapi kayak poin-poin B tetap dimasukin ya supaya dia agak terkontaminasi. Ya kurang lebih begitu. Kan dia bilang di awal aku kepala keluarga, dia leher. Jadi ngarahin kemana gitu. Iya betul. Tapi memang di Injil tuh kan memang kayak gitu kan. Lehernya tiang doanya kan. Ini walaupun itu sounds bercanda but it's real gitu. Iya. Pokoknya pahalanya tuh memang sepaket tapi ikut lehernya kemana kalau dari kiri kanan gitu ya. Jadi prinsipnya harus mengalah untuk menang Kak. Betul. Karena kalau laki-laki nih menurut aku nggak bisa dia keras, kita antepin keras tuh nggak bisa gitu. Jadi tips dari Mama Gabe supaya ini leher sama kepala ini sejalan tapi nggak sakit. Atau nggak sakit dia pun nggak lama-lama lah. Ini kepalanya bisa ikut lehernya adalah. Itu ya kalau suami itu lagi bertekak akan sesuatu, dia pilih A. Bertekak tuh apa? Bertekak tuh berkeras ya Kak. Ngotot ya. Ngotot akan sesuatu dia pilih A. Kita iyain aja dulu gitu. Iyain dulu sampai abis itu ada suara gitu. Nah itu memang ini pada nyatet nih. Betul. Jangan sini, ini tuh kelihatannya doang cool gitu tapi cuma ingetannya waduh. Terus. Kita iyain dulu ya sampai abis itu dia happy nih kita dukung, dia ngerasa kayak dia jadi bongkar rahasia kan. Iya, dia ngerasa wah gue didukung nih sama istri gitu kan. Nah baru nanti pelan-pelan kalau misalnya kita memang lihat tuh kan nggak sesempurna itu kan pilihan lo, gini nggak sih sayang, gini nggak sih sebenarnya kalau gini nggak sih gitu. Tapi harus ingat nadanya itu harus yang tetap penuh kasih gitu ya Kak. Meskipun di dalam hati tuh terbakar-bakar gitu. Betul. Karena laki-laki tuh nggak bisa. Dia terbakar, kita terbakar, pasti hancur kapalnya. Ini itu tuh pasti. Ibarat kata Injil ini adalah cerdik seperti ular, jinak seperti merpati ya. Betul, itu harus dijalankan di dalam rumah tangga. Seia sekata terus ya udah tahu ingat ya. Cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Dan itu adalah contoh-contohnya. Bapak kami tuh menurut cuma kayak
Baru tahu saya di gaslighting selama ini. Enggak lah, tapi kan itu memang apa yang terjadi di rumah tangga kalian dan akhirnya bisa sampai dengan saat ini ya.